Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dan 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kerjasama kelompok kami yang berupa proyek video pembelajaran. Untuk pemilihan pendekatan, model, dan metode, kami sepakat untuk memilih pendekatan scientific approach. Modelnya itu problem-based learning, metodenya diskusi, tanya jawab, ceramah, penugasan, dan presentasi. Sebelum kami menampilkan video kami akan memperkenalkan terlebih dahulu diri kami. Yang pertama, saya sendiri Gustian Walhamdi sebagai seorang murid. Perkenalkan, saya Oktis Despiar Widiandres sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini. Di sini saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, saya Ahmad Mudakir. Di sini saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Arya Hedimantara. Di sini saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, saya Muhammad Fitrah. Di sini saya menjadi murid. Perkenalkan, saya Nadita Putri Pratiwi, berperan sebagai murid. Terakhir, perkenalkan, nama saya Sunita. Di sini saya berperan sebagai murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Apa kabarnya nih hari ini? Baik saja atau bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum membahas materi terlebih dahulu, saya akan mengecek kehadiran satu persatu ya, yang berada di kelas hari ini. Yang pertama, coba Arya Hayat Bimantara. Hadir, Pak. Gustiawan Walhamdi. Hadir, Pak. Adisti Anggrayani. Hadir, Pak. Ahmad Mudakir. Hadir, Pak. Muhammad Fitrah. Hadir, Pak. Nandita Putri. Hadir, Pak. Terakhir Sunita ya. Hadir, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, apakah ada yang tahu sebelumnya apa itu definisi dari jembatan? Kalau ada yang tahu, bisa langsung paparkan ke teman-temannya. Saya, Pak. Saya, Pak. Hai. Oh, Arya aja. Ya. Udah, boleh. Ya, siapa? Menurut saya, Pak, jembatan itu adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau sungai atau rel kereta api ataupun jalan raya, Pak. Itu sih menurut saya, Pak. Oh iya. Iya, boleh. Tadi Adisti ingin jawab. Ya, menurut saya jembatan itu sebagai alat penghubung dari satu bangunan yang terpisah, misal dari jalan raya antar pulau atau juga jalan yang dipisahkan oleh sungai, waduk dan lain-lainnya, Pak. Iya, bagus sekali penjabarannya. Selanjutnya mungkin ada yang tahu nggak sih apa aja jenis jembatan yang kalian ketahui di Indonesia ini? Boleh di mana aja? Apa mungkin dekat rumah kalian? Izin menjawab, Pak. Iya, itu siapa langsung jawab? Jenis jembatan yang saya tahu mungkin kayak jembatan penyeberangan orang, jembatan kereta api, gantung, jembatan kabel gitu. Iya, betul. Apakah ada yang mau nambahin lagi?
Apa udah cukup gitu aja ya? Jembatan gantung, Pak. Oh iya, jembatan gantung, betul tuh jembatan gantung. Oke, selanjutnya kita hari ini akan membahas materi tentang jembatan. Sebelumnya kita harus memahami dulu kompetensi dasar tentang memahami klasifikasi jembatan. Bisa di next slide, Adisti. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran itu apa. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan definisi jembatan Halo. dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan 3 klasifikasi jembatan berdasarkan buku konstruksi bangunan dengan 100% benar. Yang terakhir, disajikan sebuah gambar. Siswa dapat menjelaskan 3 jenis jembatan sesuai klasifikasi dengan 100% benar. Selanjutnya, terdapat indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu ada menjelaskan definisi jembatan. Selanjutnya ada menjelaskan klasifikasi jembatan. Dan yang terakhir menjelaskan jenis-jenis jembatan berdasarkan klasifikasinya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sedikit membahas peta konsep yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini. Yang paling atas itu ada klasifikasi jembatan, meliputi definisi jembatan dan juga klasifikasi dan jenis-jenis jembatan. Klasifikasi dan jenis-jenis jembatan ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan fungsi, klasifikasi berdasarkan material, klasifikasi berdasarkan bentuk. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan daktilitasnya. Yang kelima, berdasarkan lantai kendaraan. Dan yang terakhir, berdasarkan lama waktu. Bisa dilanjut, Adisti. Oke, sebelum mulai membahas materi yang kalian akan sampaikan, berikut adalah pokok bahasan setiap kelompok. Kelompok pertama, tugasnya itu menjabarkan tentang definisi jembatan, klasifikasi berdasarkan keberadaan, selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan fungsi. Untuk kelompok 2 sendiri, klasifikasi berdasarkan material, klasifikasi berdasarkan struktur atas, dan klasifikasi berdasarkan daktilitas. Dan kelompok 3 yaitu klasifikasi berdasarkan letak lantai jembatan, klasifikasi berdasarkan lama waktu yang digunakan. Oke, selanjutnya ke pembahasan berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Pak, izin bertanya terkait penugasannya ini diberi waktu berapa menit ya, Pak? Untuk waktu diskusi yang akan saya berikan sekitar 15 menit, cukup atau tidak? Saudara Mudakir tadi. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik. Atau Word? Nanti akan dikasih ini ya, bentuk LKS, nanti kalian isi dan kalian presentasikan. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Oke, sudah cukup. Jadi saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Yang nantinya tiap kelompok akan diberikan permasalahan yang berbeda. Untuk kelompok yang pertama ini ada Adisti dan Arya. Untuk kelompok 2 ada Nandita dan Gustiawan. Kelompok 3 ada Sunita, Mudakir, dan Fitrah. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Sekarang waktunya kalian berdiskusi. Waktu yang diberikan tadi 15 menit sampai jam 3 pas ya. Jam 3 pas. Yaudah, silakan kalian berdiskusi.
Baik, Pak. Nggak usah Baik, Pak. keluar Terima ya. kasih. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, waktunya sepertinya udah menunjukkan pukul 3 ya. Sudah 15 menit kalian waktu untuk berdiskusi. Selanjutnya LKS bisa kalian kumpulkan ya setelah pembelajaran di Google Classroom. Selanjutnya silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa di share screen aja ya, langsung. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 apa kelompok 2, kelompok 3 dulu nih. Langsung di share screen. Ada kelompoknya Adisti, kelompoknya Nandita, kelompoknya Sunita. Ya, Arya izin share screen. Iya, silakan. Ya, sebentar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Arya Hedwimantara dan Adisti Anggrayani. Di sini, di tugas ini kami akan membahas definisi jembatan dan klarifikasi dan jenis jembatan menurut fungsinya dan menurut materialnya. Yang pertama ada definisi jembatan. Yang pertama, jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Menurut Sari 2016. Yang kedua, definisi jembatan merupakan komponen infrastruktur yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung dua tempat yang terpisah akibat beberapa kondisi. Menurut Rahman 2016. Dan yang definisi ketiga, pengertian jembatan secara umum adalah bagian dari jalan yang merupakan bangunan layanan lalu lintas atau untuk melewatkan lalu lintas yang keberadaannya sangat diperlukan untuk menghubungkan ruas jalan yang terputus oleh suatu rintangan seperti sungai, lembah, gorong-gorong, saluran-saluran, yaitu air, pipa, kabel, dan lain-lain. Jalan atau lalu lintas lainnya. Menurut Masaroh 2014. Kemudian di sini ada klarifikasi dan jenis jembatan menurut fungsinya. Yang pertama, jembatan jalan raya atau highway bridge adalah jembatan yang menghubungkan antara jalan raya dengan jalan raya. Yang kedua, jembatan jalan rel kereta api atau railway bridge adalah jembatan yang direncanakan khusus untuk bisa digunakan untuk dilewati oleh kereta api. Yang ketiga, jembatan penyeberangan atau pedestrian bridge adalah jembatan yang dipakai oleh pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan tujuan agar dapat menjaga ketertiban dari jalan yang dilewati sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan memberikan rasa aman pada penyeberang jalan. Yang keempat, jembatan air atau pipa atau saluran. Yang ini merupakan pipa yang digunakan untuk melintasi saluran, sungai atau lainnya yang tidak memungkinkan pipa ditanam di dalam tanah. Dan yang terakhir ada jembatan militer, adalah jembatan atau suatu jenis jembatan yang sederhana yang didesain untuk keperluan operasi militer. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Arya. Selanjutnya saya akan membacakan klasifikasi jembatan menurut materialnya. Yang pertama ada jembatan bambu. Jembatan ini menggunakan bahan dasar bambu yang telah diawetkan serta didesain sedemikian rupa dan dapat bertahan hingga puluhan tahun.
Yang kedua, jembatan kayu. Jembatan ini berbahan dasar kayu dan digunakan pada daerah atau tempat yang mempunyai panjang bentang yang tidak terlalu panjang. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah jembatan beton. Jembatan beton merupakan jembatan yang konstruksinya menggunakan material beton dan biasanya digunakan untuk konstruksi jalan raya. Jembatan beton dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, jembatan beton bertulang, dan yang kedua, jembatan beton prategang. Kemudian yang keempat, ada jembatan baja, yaitu jembatan yang bahannya sebagian besar terbuat dari baja. Yang kelima, ada jembatan komposit, jembatan yang dibuat dengan cara menggabungkan dua bahan atau lebih, di mana bahan-bahan ini mempunyai sifat yang berbeda. Dan yang terakhir ada jembatan pasang batu kali. Jembatan ini berbahan dasar batu kali atau batu bata merah. Ya, cukup sekian pemaparan dari kelompok 1. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang dibawakan cukup bagus ya, mengutip dari beberapa jurnal tadi ya, Ya, dan Pak. juga klasifikasinya cukup lengkap. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok 2. Kelompok siapa tuh 2? Nandita sama Gustiawan Walhamdi. Bisa langsung di share screen. Minta tolong izin buat share screen. Iya, silakan. Ini belum bisa. Itu udah bisa. Dicoba. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Yang beranggotakan saya sendiri Nandita dan teman saya Gustiawan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu klasifikasi jembatan berdasarkan daktilitasnya. Yang pertama itu ada jembatan monolit. Jembatan monolit itu jembatan tidak monolit atau terpisah yang mempunyai daktilitas penuh, dinamakan jembatan jenis B. Yang ketiga, jembatan yang tidak daktil dinamakan jembatan C. Yang keempat, jembatan yang menghasilkan mekanisme plastis yang pasti dan akan memenuhi analisis dinamik oleh ahli khusus. Ini merupakan jembatan selain jenis A, B, dan C. Yang kedua, yaitu ada klasifikasi jembatan berdasarkan bentuk struktur atas. Yang pertama yaitu jembatan balok. Jembatan balok merupakan suatu struktur horizontal kaku yang terletak pada dua tumpuan dari ujung ke ujung. Yang kedua, jembatan plat. Jembatan ini berbahan dasar beton plat yang berfungsi menurunkan maupun menyebarkan beban menuju struktur yang mendukung gaya vertikal. Yang ketiga, jembatan busur atau pelekung, yaitu jembatan yang memiliki bentuk struktur atas berupa setengah lingkaran dengan didukung kepala jembatan di masing-masing sisinya. Yang keempat itu ada jembatan rangka. Jembatan rangka merupakan struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari rangka-rangka yang diletakkan pada satu bidang dan dihubungkan dengan sendi pada tiap titik hubungnya. Yang kelima, jembatan gantung. Jembatan gantung ini merupakan jembatan yang memakai kabel yang terbuat dari baja sebagai kekuatan konstruksinya. Dan yang keenam ada jembatan kabel, merupakan jenis jembatan yang memakai kabel kekuatan tinggi yang digunakan sebagai penggantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti. Selanjutnya ada klasifikasi jembatan berdasarkan keberadaan. Yang pertama itu ada jembatan tetap atau permanen. Jembatan ini digunakan secara terus-menerus sesuai waktu atau umur yang direncanakan, yang berupa bangunan permanen dan tidak berubah bentuk, dan penggunaannya juga relatif lama. Jenis-jenis jembatan permanen diantaranya ada jembatan kayu, jembatan beton bertulang, jembatan beton prategang, jembatan komposit, jembatan batang, jembatan beton bertulang balok P, dan lain-lain.
Yang kedua ada jembatan gerak, yaitu jembatan yang dalam proses penggunaannya bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan. Jembatan ini bisa bergerak karena adanya lalu lintas lain yang melewatinya. Bahan yang biasa digunakan pada jembatan ini adalah baja dan komposit. Menurut cara kerjanya, jembatan gerak dapat dibedakan dari jembatan yang bisa gerak memutar di atas poros mendatar, lalu jembatan yang bisa bergerak di atas poros mendatar dan juga bisa berpindah secara sejajar. Jembatan yang gerak memutar di atas poros tegak dan jembatan yang bisa melakukan gerak memutar ke arah mendatar atau tegak lurus. Sekian jawaban dari kami. Mungkin itu saja, Pak. Oh yaudah, cukup bagus ya dari klasifikasi yang diberikan, cukup lengkap dari setiap klasifikasi ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan Makasih, Pak. saja ke kelompok 3. Kelompok Baik, 3 Pak. silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya silakan. Mohon maaf, Pak, ini belum bisa share screen. Iya, coba temennya bisa bantu. Siapa tuh? Ada Sunita, Fitra. Apakah sudah terlihat? Sudah clear. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 bersama dengan teman saya Muhammad Fitra dan Sunita ingin mempresentasikan terkait dengan klasifikasi jembatan. Pertama itu, poin pertama ada klasifikasi jembatan menurut letak lantai jembatan, dan yang kedua klasifikasi jembatan menurut lama waktu yang digunakan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu klasifikasi jembatan menurut letak lantai jembatan. Menurut posisi letak dari lantai kendaraannya, macam-macam jembatan dapat dibedakan menjadi jembatan lantai atas, jembatan lantai bawah, jembatan lantai tengah, dan jembatan lantai ganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fitra. Iya, yang kedua, klasifikasi jembatan menurut lama waktu yang digunakan. Yang pertama, jembatan sementara atau darurat. Adalah jembatan yang dipakai dan digunakan dalam waktu sebentar dan bersifat sementara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sunita. Baik, klasifikasi jembatan menurut lama waktu yang digunakan yang kedua yaitu jembatan semi permanen, yaitu jembatan semula bersifat hanya sementara, tetapi dapat dinaikkan kualitasnya menjadi jembatan yang bersifat tetap. Kemudian yang ketiga yaitu jembatan permanen, yaitu jembatan yang penggunaannya dalam jangka waktu yang lama. Jembatan ini bersifat permanen dan penggunaannya direncanakan sesuai dengan umur rencana dari jembatan tersebut. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, menurut Bapak sudah cukup ya, cukup bagus mengenai penjelasan dari setiap kelompok 1 maupun sampai kelompok 3. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah kalian sendiri tadi cari ya? Atau mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada pertemuan kali ini? Silakan bila ada yang mau nanya. Pak, saya izin bertanya. Iya. Ditujukannya untuk kelompok 2 sih, tentang jembatan gerak. Saya masih bingung soal jembatan gerak itu gimana ya maksudnya. Terus di Indonesia apa ada contohnya gitu? Terima kasih. Iya. Siapa tadi itu yang nanya? Cari jawabannya dulu. Saya Sunita, Pak, dari kelompok. Iya.
pertanyaan yang bagus dari Sunita. Selanjutnya bisa kelompok 2 ya tadi. Iya, Pak. Bisa menjabarkan hasil diskusinya. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sunita. Jadi yang ditanyain jembatan gerak itu apa? Terus contohnya di Indonesia itu apa aja? Jadi jembatan gerak, kenapa sih disebut jembatan gerak? Disebut jembatan gerak karena jembatan tersebut dirancang untuk dapat dipindahkan atau dapat dibuka untuk jalur air yang amat atau watercraft atau jembatan dapat diputar. Jembatan bergerak ini biasanya dibuat pada sungai di mana kapal besar yang lewat memerlukan ketinggian yang cukup tinggi, tapi pembuatan jembatan dengan pilar sangat tinggi dianggap tidak ekonomis. Ada 3 jenis atau 3 macam tipe jembatan gerak. Yang pertama itu ada jembatan terbuka, yang kedua itu jembatan terangkat vertikal, dan ketiga jembatan berputar. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Oke, jawaban yang cukup bagus ya dari kelompok 2. Apakah Iya. selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi atau Saya, ada Pak. yang kurang? Saya, Pak. Iya, Iya, si Arya ya, Arya Hayat. iya, Pak. Saya izin bertanya, Pak, tentang materi kelompok 3 tadi. Kan tadi ada jembatan sementara ya. Jembatan sementara. Nah, itu jembatan itu tuh biasanya digunakan di wilayah mana, Pak? Nah, itu Mungkin kelompok 3 dulu ya, mau Ya, izin menjawab, Pak. jawab. Biasanya jembatan sementara itu kayak digunain di banyak kayak di sungai atau di danau, dan kadang juga buat pejalan kaki gitu sih. Menurut saya begitu. Iya, bagus. Kalau dari Bapak menambahkan ya, jembatan sementara itu biasanya pada saat situasi darurat seperti ada tanah longsor atau banjir juga bisa. baik. Selanjutnya ada Terima yang mau kasih ditanyakan kelompok lagi? 3. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin memberikan kesimpulan ya mengenai pembelajaran hari ini? Oke, karena nggak ada yang menjawab, Bapak saja yang memaparkan apa sih kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, hasil tersebut yang kalian presentasikan sudah benar. Sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan ya, bahwa pada materi kali ini jembatan itu adalah struktur bangunan yang memiliki fungsi menghubungkan 2 bagian jalan yang terputus karena adanya suatu rintangan yang dilewati seperti sungai yang disebutkan tadi oleh kelompok 1, jembatan, lembah, lalu juga ada jalur kereta api dan lain-lain. Klasifikasi jembatan juga dapat dibagi berdasarkan keberadaan, fungsi, material, bentuk juga tadi ya dibahas, lalu ada daktilitas, lantai kendaraan, dan lama waktunya pekerjaan ya. Oke, baik, karena pembahasan materi kali ini telah tuntas ya, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
karena pembelajaran hari ini telah selesai, bisa Bapak tutup aja ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, izin live ya anak-anak. Ya, Pak. Silakan. Sekian proyek video pembelajaran yang dapat kami tampilkan. Kurangnya mohon dimaaf. Wabarakatuh.